Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Nah, podcast mercusuar kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh seniman. Beliau ini adalah seniman yang serba bisa, juga pelawak, juga cucuk lampas juga, semuanya serba bisa. Obrolan kali ini akan menjadikan inspirasi, edukasi, dan inspirasi bagi adik-adik muda, kaula-kaula muda agar tahu bagaimana perjuangan seorang seniman Banyumasan. Orang apa? Ora kepenak. Ada Bejo Slamet Bejo. Betul, Slamet Subejo. Yeah. Slamet Subejo namanya tuh sudah luar biasa. Perjalanan penjenengan dari berkesenian ya boleh katakan itu monggo. Setiap ada jam pelajaran kosong itu asli itu oleh teman-teman saya itu sekelas itu maju mat lakon ngapa bisa ngomong-ngomongnya. Akhirnya saya sering sekali untuk maju untuk bicara kayak stand up comedy sekarang gitu. Stand up comedy iya. Bahasanya. Zaman dulu belum ada stand up comedy istilahnya gitu kan. Tapi saya ngomong gitu. Dan itu sering sekali. Kami belum tahu mengapa kok ini saya sering seperti ini. Oh ternyata ini pada sekian puluh tahun berikutnya ternyata kami supaya menggeluti dunia lawak. Jadi katakanlah kala itu adalah sebagai semacam pemanasan kami untuk terjun ke dunia lawak. Gitu. Saya dengar pernah bergabung dengan salah satu grup. Betul. Yang cukup terkenal. Ya. Peyang dan Penjol. Seperti apa bisa diceritakan ke masyarakat supaya mereka tuh tahu sebenarnya sejarah Peyang Penjol, kemudian kesertaannya penjenengan itu seperti apa? Gini. Kurang lebih pada tahun 1985 itu saya mau pentas seni di Gedung Senian Stejo yang dulu di Pasar Manis yang lama. Itu lupa pentas apa, tapi yang jadi itu adalah semacam lawak gitu. Dan kami adalah mewakili Kecamatan Purwojati. Berarti pesertanya adalah Kabupaten Banyumas. Nah, saya mewakili Kecamatan Purwojati. Kala pentas itu juga diundang atau disaksikan oleh seniman-seniman senior, termasuk di dalamnya adalah Peyang Penjol itu. Nah, begitu selesai pentas, kemudian saya dipanggil oleh Pak Peyang. Dia panggil saya Ru gitu. Ini saya tolong dibantulah. Ngapa sih? Besok tanggal sekian kami akan pentas siaran di TVRI Jogja. Waktu itu masih belum banyak sekali yang seperti sekarang. Nah, oke lah, itu pertama kali kami pentas di TVRI Jogja. Sampai 3 atau 4 kali saya lupa itu. Nah, alhamdulillah setelah saya mengikuti di sana, kok Peyang mungkin grupnya itu berkenan atau gimana, sehingga setiap pentas, entah itu maksudnya di perorangan ataupun kantoran, itu saya mesti diikut sertakan supaya ikut ngelawak, begitu, ikut bergabung membantu katakanlah grup Peyang Penjol. Kami jalani bahwa apapun kami serahkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Maksud saya, mengapa kok kami seperti ini? Oh ternyata mungkin untuk sanggup saya setelah pensiun atau bagaimana gitu. Sebab Allah yang tahu sekian puluh tahun yang akan datang. Dan alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, terima kasih pada grup Peyang Penjol yang kala itu merekrut saya. Jelas, dengan kami berkali-kali pentas, maka kami banyak sekali pengalaman. Dalam bahasa Banyumas apa itu ya? Kalau tidak salah, experiment is the best teacher apa itu. Nah, experience. Iya, lah itu kami mengakui memang jam terbang ikut mempengaruhi katakanlah kualitas kesuksesan dalam satu jenis pentas seni. Kemudian setelah kami merasa sering ikut ya di Jogja, Semarang, Solo, apalagi di Purwokerto sering sekali itu bersama grup Peyang Penjol. Saya yang tak ternilai harganya bagi saya
lebih dari nominal, itu adalah persaudaraan. Banyak sekali persaudaraan yang kami dapati sejak atau setiap kami pentas di baik itu instansi maupun perorangan. Banyak sekali manfaatnya. Sebab saya juga, mengapa kami sangat hormat dan mengimplementasikan apa atau merasakan yang konsep yang berbunyi begini, Pak. Sukses dalam tanda petik, sukses dalam tanda petik itu di antara sekian ribu faktor yang menentukan, termasuk di dalamnya adalah nasab, nasib, nisab. Nasab dalam konteks kalimat ini adalah kenalan saudara, begitu. Dan itu saya rasakan, dengan banyak saudara banyak rezeki. Banyak saudara banyak rezeki. Nasab, nasib, suratan Allah, nisab dalam konteks kalimat ini maksudnya adalah materi dalam arti kemampuan, kemudian SDM dan sebagainya. Untuk itu saya selalu mengupgrade diri, selalu mengikuti perkembangan zaman, mengupdate tentang perkembangan baik itu nasional maupun lokal, agar supaya kami dapat mengikuti setiap audien. Misalkan di tempat kami pentas di waktu itu pelepasan wisudawan Fakultas Hukum, ya saya dapat mengatakan, bisa ngomong von Vollenhoven, Utrecht, Burgerlijk Wetboek, gitu, Lex Specialis Derogat, Legi Generalis, itu kan materi-materi hukum, gitu. Di audien kepolisian ya saya dapat mengatakan, istilahnya adalah, saya contoh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Bab 3, Pasal 13, tugas pokok Polri, kalau tidak salah itu ya, tugas pokok Polri adalah 1. Memelihara keamanan dan ketertiban, 2. Menegakkan hukum, 3. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Kami harus dapat itu agar supaya kami dapat pas materi yang saya sampaikan di hadapan audien. Misalkan masa saya di hadapan polisian cerita masalah cara nandur jagung, ya tidak pas gitu. Nanti kamu harus dapat itu. Nah, sehingga kami selalu mengupgrade diri, mencari ilmu, katakanlah bahasa Banyumas otodidak apa itu ya, kami dalam membaca dan membaca. Sebab menurut agama yang kami yakini juga Allah Tuhan Maha Esa merintahkan, yang pertama kita supaya membaca baik itu membaca arti sempit, membaca tulisan, dan membaca perkembangan zaman. Nah, itulah kira-kira namanya pelawak yang harus berwawasan nasional, berwawasan memahami tentang lingkungan juga, tentang budaya, tentang hukum, dan apa yang akan disampaikan ke audiens itu biar nyambung barangkali. Betul, nyambung. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin, bagaimana ketika kita menjadi seorang pelawak, kita disanjung. Tapi ada kalanya kesedihan seorang pelawak itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Mengesan sekali bagi saya. Artinya pernah sekian ribu kali pentas sukses, tapi pernah entah beberapa kali kami sukses, tidak sukses maksud saya. Satu contoh yang sering yang pernah saya alami, yang pernah saya alami itu karena bahasa pengantar. Saya pernah pentas di Kaliwungu, Kendal, di Kendal. Sana kan bahasanya halus gitu. Lah saya pakai bahasa Banyumas. Kalau di Banyumas ini sudah kalimat pertama sudah ger, kedua sudah ger, ini baru kalimat kedua baru dia ger, gitu. Oh, setelah saya pelajari, mungkin yang pertama kayak maksudnya apa, ngomong apa belum ngerti, gitu. Nah setelah yang kedua baru dia penonton memahami, baru tertawa. Dan yang kedua juga pernah kami di Magelang juga begitu. Saya ingat itu pentas di sana juga begitu, telat yaitu saya katakan saya sudah kedua, kalimat kedua ketiga baru tertawa kayak begitu. Itu kendala yang pernah saya alami. Kalau yang lainnya ya biasa-biasa aja lah gitu, Pak. Sebenarnya masyarakat melihat Anda ini seorang pelawak, tapi profesi yang sebenarnya itu apa sih? Kalau saya dibuka kartu ini, awalnya dulu memang saya dari guru
Oh, Guru. Tahun 73 saya menjadi guru SD. tahun 1986 saya jadi kepala sekolah. 2002 menjadi pendidik kebudayaan. Wah. Begitu. jadi akhirnya sampai kaitannya dan budaya, akhirnya sampai mencintai budaya. Betul, kira-kira begitu. Nah, tidak bergabung lagi dengan Peyang Penjol itu, Ya. gimana ceritanya? Jadi bukan keluar atau bukan tidak bergabung ya. Itu karena memang Pak Peyang Penjol ditarik dari peredaran sih. Oh, kenapa? Iya, Nun Sewu meninggal gitu sih. Kami statusnya adalah meneruskan. Oh, meneruskan. Iya, bukan keluar dari grup itu bukan, tapi kami meneruskan Lawak Banyumasan karena kedua beliau ditarik peredaran. Kami meneruskan dengan Bu Sulia begitu. Gitu. Sekarang Bu Sulia masih? Masih ada. Masih sering pentas bersama? Iya, sering pentas bersama gitu. Sering. Mungkin harapannya apa untuk kaum muda khususnya juga kayak anak-anak startup komedi itu, untuk apakah dia bisa mengcombine masa lawak-lawak model tradisional ya barangkali, model ini dengan yang modern ini, dengan situasional seperti ini. Terima kasih. Jadi harapan saya pribadi kepada para generasi muda, ayolah kita tetap berlatih, jangan jemu untuk mencari ilmu, untuk melestarikan lawak Banyumasan yang dulu pernah menggema, katakanlah ya, menasional bahkan gitu, agar supaya nama Banyumas khususnya dan dunia seni lawak pada umumnya tetap eksis. Dan mengapa kami pribadi menggeluti dunia lawak? Alasan saya begini, Mas. Kehidupan sekarang itu adalah persaingan hidup itu sangat ketat, Mas. Orang dalam tanda petik itu stres, sepaneng. Dalam kesepanengan orang butuh refreshing, butuh fresh. Nah, salah satu diantaranya adalah lawak itu adalah obat untuk menjadi fresh. Sehingga kesimpulan saya, seni lawak adalah komoditi yang tidak pernah akan basi, karena itu selalu dibutuhkan oleh kehidupan manusia begitu. Upaya pelestariannya sekarang seperti apa? Pelestariannya mestinya adalah saya sudah salut juga bahwa untuk sekarang itu sudah ada di tingkat SD dan SMP itu ada FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu, yang itu kemasannya adalah ya kayak kalau bahasa Banyumasnya itu dagelijen, kayak stand up comedy. Itu kan menurut saya itu adalah juga merupakan satu bentuk pelestarian, pencarian bakat yang nantinya insya Allah akan tumbuh sebagai pelawak-pelawak yang dapat meniru jejak atau mengikuti jejak, meneruskan jejak para pelawak Banyumas yang dulu begitu. Ini juga menarik ya untuk kita perbincangan, siapa kira-kira pelawak yang paling lucu di Banyumas maupun tingkat nasional menurut Pak? Untuk penilaian itu saya kira sih menurut saya itu adalah bersifat subjektivitas. Nah, sehingga untuk saya ya memang kalau lama itu memang untuk Banyumas ya Peyang dan Bu Sulia. Itu memang menurut saya itu adalah juga lucu, dalam artian keluguannya tidak dibuat-buat, keluguan asli dia di dalam menyampaikan, baik itu gesturnya maupun bahasanya dia memang asli, tidak dibuat-buat. Kemudian menunjukkan juga membawakan figur seorang atau masyarakat awam yang katakanlah kurang banyak pengetahuan, sehingga justru kadang-kadang malah membuat lucu gitu. Sekali lagi, menurut saya adalah Peyang dan Bu Sulia itu adalah spontanitasnya cepat dan keluguannya itu. Kemudian untuk tingkat nasional, menurut hemat saya itu, menurut idola saya itu adalah katakanlah lebih dari satu, Mas. Sule, ya. Kemudian Komeng juga bagus. Saya bersyukurnya itu, Pak, maaf bersyukurnya itu, seorang guru dosen zoologi itu ada yang mengatakan pada saya, maaf GR bentar ya, bahwa IQ seorang pelawak itu memang harus di atas rata-rata, katanya begitu. IQ seorang pelawak itu mesti pada kenyataannya adalah di atas rata-rata. Kami bersyukur pada Allah, ya memang kami harus spontan bisa
improvisasi, harus spontan gitu. Kalau lengop ya lala lolo. Begitu Pak. Ya, tadi kok ada satu sebutan yang menarik juga, Pak Slamet Bejo ini, Pak Bejo Slamet ini kayak Mr. Bean ini seperti apa? Itu kok ada satu ungkapan seperti itu? Ini yaitu banyak orang-orang mengatakan bahwa saya katanya mirip Mr. Bean. Itu apa face-nya, apa body secara keseluruhan, apa gimana? Banyak yang manggil saya Mr. Bean, Mr. Bean. Ada yang mengatakan baik pejabat-pejabat kabupaten pun juga banyak yang manggil saya, ini Mr. Bean begitu. Nah itu Pak, saya sendiri bingung itu. Kok kayak Mr. Bean, kalau istri saya bilangnya kayak Janoko gitu. Jadi yang bener mana ini? Oke. Nah, terima kasih sekali, ini perbincangan semakin lama semakin menarik. Ini akan bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan edukasi, dan terutama untuk melestarikan dunia lawak yang bisa menghibur orang-orang yang stres. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.